Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Moh Nasiruddin dari SMK Muhammadiyah 5 Karanggede, Kabupaten Boyolali, termasuk mahasiswa PPG Batch 3 di UIN Salatiga. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan materi perawatan jenazah, khususnya cara memandikan jenazah dan cara mengkafani jenazah. Untuk itu, marilah kita simak bersama-sama materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pagi yang sangat cerah. Mari sebelum kita berdoa, saya lihat kanan kiri anak-anak ada sampah. Tolong dilihat dulu kanan kirinya dan diambil di tempat sampah ya. Saya tunggu, habis itu nanti kita berdoa bersama-sama. Silahkan diambil dulu ya. Terima kasih sudah mengambil sampah. Mari Mas Gozali untuk memimpin doa untuk hari ini. Silahkan Mas Gozali. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, saya absen untuk hari ini. Siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah, berangkat semua ternyata. Kalian memang luar biasa untuk kelas ini. Baik, kemarin Pak Guru menjelaskan tentang kiamat kubro dan kiamat sugro. Masih ingat kan kemarin pelajarannya apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro? Sudah, Pak. Nah, kalau kiamat kubro itu kiamat yang besar. Semua alam semesta ini akan hancur, rusak atau akan hancur. Sedangkan kiamat sugro itu kiamat kecil, contoh kematian, baik itu kematian karena penyakit, bencana alam, dan sebagainya. Nah, masih berkaitan dengan kiamat, sekarang Pak Guru mau menerangkan tentang tata cara melaksanakan perawatan jenazah, khususnya tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Submateri kita nanti akan memandikan dan mengkafani. Saya yakin anak-anak di sini belum pernah yang namanya memandikan dan mengkafani. Pasti kalian takut ya? Ya Pak, takut. Ya Pak, Nggak usah takut. Kamu itu kan nanti juga akan mati. Allah telah berfirman bahwasanya setiap orang yang hidup atau ciptaan Allah, baik itu hewan maupun manusia, kelak juga akan mengalami kematian. Tergantung kita akan diambil ke Allah kapan saja kita tidak tahu. Pokoknya kita harus mempersiapkan apa? Amal dan takwa. Sebelum pelajaran mulai, saya mau bertanya, siapa yang bisa nonton dijawab ya. Hukum sholat jenazah itu apa? Kalau yang bisa? Fardu kifayah, Pak. Fardu kifayah, Pak Guru. Fardu kifayah, Pak Guru. Ya. Pak Ajis, Mas Ajis coba. Ya, fardu kifayah, Pak Guru. Fardu kifayah, baik. Fardu kifayah ialah kewajiban jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakan sholat jenazah, maka dosa semua itu sekampung ya. Nah, itu. Baik. Materi sekarang saya screen dilihat di monitor tentang pelaksanaan perawatan jenazah. Nah, pengurusan jenazah, pada dasarnya pengurusan jenazah itu ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkannya. Barang siapa 4 itu dilaksanakan nanti dapat 4 kirot. Kalau 4 kirot itu sama dengan Gunung Uhud ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari 2 saja. Nanti yang bab 2 mensalatkan dan menguburkan, pertemuan yang akan datang. Yang pertama yaitu memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Ya, bisa dilihat di monitor ya, dipelajari dan dibaca-baca. Nah, selanjutnya yaitu memandikan jenazah.
syarat yang dimandikan yaitu beragama Islam. Didapat tubuhnya walaupun hanya sebagian, itu harus dibersihkan, baik itu ketika dia kecelakaan maupun ketika ada bencana, kalau ada masih jasadnya yang utuh tolong disucikan ya. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Nah, mati syahid sudah tahu kan, mati dalam peperangan membela agama Islam. Sedangkan syarat-syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama adalah muslim, yang kedua berakal, dan selanjutnya balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, berkepribadian baik atau jujur atau soleh. Yang keempat, terpercaya dalam memandikan, menjaga hal-hal yang ada aibnya jenazah. Contoh, ketika memandikan jangan rame. Wah, maaf panunan, maaf korengan, jangan. Cukup jujur, diam. Yang kelima, yang paling penting ini, jenis kelamin. Sama, jenazah laki-laki dimandikan laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahram. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu tempat mandi. Di situ ada tempat mandinya bersih, ada daun bidara atau sider atau sabun mandi, sarung tangan, kalau ada kapur barus, harus wangi ya. Nah, tata cara memandikan jenazah, lihat saja ya, itu tak baca dan sebagian kamu baca ya. Nah, yang pertama, jenazah dibaringkan, yaitu ke tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, air panas, sinar matahari yang panas. Yang kedua, diperintahkan menutup mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuh. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan, gitu. Yang keempat, menyiram dengan air di seluruh badan. Yang kelima, dibersihkan giginya, Pak, yang ada lubang-lubangnya tolong dibersihkan ya. Yang keenam, membersihkan kotoran najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Yang ketujuh, mewudukan jenazah. Dan yang terakhir, jangan lupa dikasih wangi-wangian biar harum. Kalau daun sider itu daun bidara itu dikucek dulu ya. Nah, nanti biar wangi itu daunnya ya. Yang selanjutnya yaitu cara bagaimana mengkafani. Nah, mengkafani jenazah itu harus membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup tubuhnya, ya. Kain kafannya yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian, tidak boleh berwarna-warni ya. Harus putih ya. Tidak boleh ada jahitan. Yang selanjutnya, batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain. Untuk laki-laki 3 lapis kain. Sedangkan untuk perempuan berapa? 5 lapis, terdiri dari kain kafan, ditambah kerudung, ditambah baju dan kain. Yang selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Kain kafan digunakan hendaknya kain kafan yang bersih dan bagus. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk laki-laki hendaknya 3, sedangkan untuk perempuan 5 lapis. Ya, itu. Sedangkan tata cara mengkafani jenazah. Nah, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang kedua, angkatlah jenazah. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang, ada hidung, ada dubul, ada kubul, biar mungkin masih mengeluarkan kotoran. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah dipersiapkan. Yang ketujuh, jika kain kafan tidak mencukupi seluruh badan jenazah, hendaknya tutuplah bagian kepalanya sampai kakinya. Nah, itu dari itu dulu. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Terima kasih. Yes. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ya. Nanti jangan lupa loh, nanti metode pembelajaran Pak Guru itu ada tanya jawab, ada diskusi, ada presentasi. Untuk penilaiannya nanti tak kasih sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Harus dicermati dulu ya. Nah, Ya, Pak. saya lanjutkan. Siap. Ketentuan kain kafan ya untuk perempuan. Ada 5 tadi apa? 1 lembar untuk menutupi seluruh tubuh, 2
2 lembar sebagai kerudung kepala, 3 lembar baju kerudung, 4 lembar menutup pinggang hingga kaki, 5 lembar untuk pinggul dan paha. Beda ya sama laki-laki dan perempuan. Oke, terima kasih. Dari situ mungkin ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, tadi sudah saya tanya, sekarang saya minta kepada anak-anak untuk mendiskusikan, ya, mendiskusikan apa? Mendiskusikan tentang perawatan jenazah, khususnya memandikan dan mengkafani. Nah, sekarang saya bagi kelompok ya. Untuk kelompok 1 itu Mas Abdul Aziz Muslim, yaitu saya beri pertanyaan, tolong kelompoknya untuk mencatat dan mempresentasikan nanti ya, Mas Abdul Aziz. Ya, jangan rame toh, Mas Abdul. Oke, siap. Mas Abdul Aziz, siap ya? Siap, Pak. Oke. Tugas 1 sama kelompoknya untuk menganalisis kejadian bencana Gunung Merapi ketika meletus, bagaimana cara memandikan dan mengkafaninya, Mas Aziz. Oke. Yang kedua yaitu menganalisis. Ini untuk tugasnya Mas Gozali, yaitu menganalisis bagaimana kejadian kecelakaan lalu lintas dan bagaimana cara memandikan dan mengkafani. Nah, yang ketiga itu kelompoknya Mas Rohim. Mas Rohim, jangan rame sendiri. Nah, oke, siap ya. Pertanyaan ditulis tolong. Nanti teman-temannya untuk mendiskusikan. Itu menganalisis jenazah yang tidak ada muhrimnya bagaimana, Mas? Itu kalau jenazahnya itu tidak ada muhrimnya, bagaimana cara mengkafani dan memandikan. Lanjut untuk Mas Solikin dan teman-temannya. Kalau ramai sendiri itu nggak boleh itu. Oke, pertanyaannya Mas Solikin dan teman-temannya. Kenapa jenazah harus dimandikan, Mas? Ya, itu mudah saja. Yang kelompok 5, Mas Ujang Jai. Mas Ujang Jai, kenapa jenazah harus dikafani, Mas Jai? Ya, tolong diskusikan. Silahkan kalian cari solusinya. Bisa dari berbagai sumber. Mungkin dari buku paket, jurnal, atau internet. Bisa copy paste, asalkan memahami materi yang Bapak sampaikan. Saya kasih waktu 30 menit supaya anak-anak mendiskusikan nanti ya. Silahkan didiskusikan. Siap, Pak. Ya, terima kasih. Setelah waktu 30 menit, mari siapa yang mau pertama kali mendiskusikan? Sudah, Pak Guru. Silakan. Ya, silakan. Pak Guru sudah. Sudah, Pak. Nah, kelompoknya Mas Ujang Jai. Kupingku panas. Iya, terima kasih Mang Ujang Jai atas jawabannya. Kenapa jenazah harus dikafani? Ya, setiap jenazah Muslim memang harus dikafani kecuali hal-hal yang tidak boleh dikafani ya. Mungkin karena hilang itu memang tidak bisa dikafani ya. Lanjut siapa lagi yo? Pak Guru. Ya, Pak Abdul Aziz. Yuk. Ya, ketika jenazah dalam bencana alam ya, Pak. Bencana alam ya. Ya. Ya, karena dalam keadaan darurat bila memungkinkan itu boleh diguyur saja, tapi kalau tidak memungkinkan itu tidak harus dimandikan ataupun dikafani. Nah, untuk kain kafannya cukup baju yang dipakainya walaupun itu terkena najis, karena ketika bencana alam adalah keadaan darurat, Pak. Oke, terima kasih Mas Aziz. Kita beri aplaus bersama-sama untuk Mas Aziz. Jawabannya banget sekali itu. Selanjutnya, saya Pak Guru. Ya, silakan Mas Rokim. Saya Pak. Bila jenazahnya tidak ada mahramnya ya Pak. Ya. Nah, itu bisa nanti yang memandikan maupun yang mengkafani, yaitu yang berjenis kelamin yang sama. Ya, betul. Oke, keplok tangan buat kelompoknya Mas Rokim. Oke, siapa lagi yuk? Saya Pak Guru. Oke, monggo. Silakan Mas. Tadi untuk pertanyaannya kan itu Pak Guru. Kecelakaan itu Pak Guru ya. Ya.
Ya, benar. kecelakaan itu kalau jenayahnya itu hancur dalam arti itu memandikannya tidak seperti jenayah normal, Pak Guru. Ya, Itu jawaban saya. Tetap dikafani dan juga tetap dimandikan. Tapi memandikannya kalau jenayahnya tidak utuh, itu memandikannya tidak seperti jenayah normal. oke. Gitu, Pak Guru. Tepuk tangan buat Mas Ajis. Oke, dari sini mengkafani mungkin sebelum waktunya habis karena nanti akan ganti jam yang lain. Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan ya. Saya yakin kalian luar biasa sudah mengetahui materi yang saya sampaikan. Ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas sub materi menyalatkan dan mengkuburkan. Ketika nanti sebelum saya tutup, anak-anak tak kasih PR dulu ya. Nah, PR-nya nanti coba lihat di YouTube bagaimana cara mensalatkan dan menguburkan jenazah. Nanti kita praktekkan untuk mensalatkan ya, tapi kalau menguburkan nanti kita lihat di video saja ya. Mungkin ini penerapan untuk kalian bekal yang akan datang ya. Dari sekian dari saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.